Oke, jadi di praktikum kali ini itu substansinya ya, apa-apa aja isinya. Nah, jadi substansinya itu yang ini. Nah, ini bagian kertas ukuran. Ya, ketentuan penulisan disajikan sebanyak 6 karakter, ketukan dengan font Cambria dari equation. Nah, ini rumusnya. Nah, ini jaraknya itu spasi 4,5, 4,5 ya. Nah, antar ini dengan yang ini gitu kan ya. Nah, jadi antar ini ya, 1,5. Nah, di kesimpulan bagian draft ya. Nah, ini. Oke. Nah, jadi di sini ada syarat ini. Ada grafik ya. Nah, kita lihat laporan kalian ya. Jadi di laporan ini kita cek ya. Nah, ini tujuan. Nah, ini tujuan, oke, udah ada ya. Tujuan. Nah, untuk tujuan percobaan itu coba bisa disesuaikan lagi ya sama yang memang kita lakukan kemarin kan, ada dijelasin tentang apa aplikasi daripada pengukuran medan magnet. Nah, ini belum ditambah. Dan ini kita nggak, ini kan kita nggak mengukur kan, kita nggak ada sama sekali mengukur gitu loh, kita hanya, dan apa yang dibandingkan, bahkan di sini aja kita menghitung kan, menghitung sendiri kan. Nah, ini jadi ini, sorry tadi aku salah ya. Oke, ini salah. Kupikir masih sama dengan formatnya yang tahun lalu. Nah, mungkin bisa kita lihat di sini ya. Ini dasar teori. Nah, dasar teori ya tentunya ya kita jangan langsung ke sini ya. Tapi kita masuk dulu ke apa sih medan magnet itu. Ya, jadi apa sih medan magnet itu? Nah, jadi dasar teori ini kalian harus menjelaskan tentang apa itu medan magnet ya. Terus apa namanya? Bagaimana pengukuran ya, pengukuran medan magnet ya, terus tentang kesalahan pengukuran ya, pengukuran ya. Nah, jadi apa itu medan magnet, bagaimana pengukuran medan ya, itu bisa dijelaskan ya, sampai rumus-rumus ya, rumus-rumus atau sampai penurunan rumusnya ya, penurunan rumus ya, medan magnet pada kasus solenoida. Nah, ini baru nanti ke peralatan, karena kan di sini kita harus menjelaskan medan magnet ya. Ya, setidaknya kalian jelasin lah gitu, ambil dari jurnal atau buku apa itu medan magnet, terus ada gambar medan magnetnya gitu ya. Misalkan medan magnetnya keluar apa gimana, ada garis-garisnya gitu kan. Baru habis itu kalian menjelaskan tentang rumus ya, rumus penurunan ya, penurunan rumus ya. Jadi harus ada penurunan rumus, kan rumusnya ini B sama dengan mu 0 gitu kan, I kali L per N. Nah, ini di tengah. Nah, kenapa bisa dapat rumus ini? Nah, ini kalian jabarkan. Cari pembuktian rumusnya, dibuat pakai equation ya. Equation matematika ya. Nah, kalian lihat lagi ke sini, ke pedoman nanti. Nah, setelah itu baru kalian masuk gitu kan. Bagaimana pengukuran medan magnet. Nah, ketika terjadi pengukuran pasti akan terjadi kesalahan pengukuran. Apa aja kesalahan pengukuran. Nah, barulah kita masuk ke peralatan yang digunakan. Ya, ada inrush, dioda bridge gitu kan, clamp meter, EMF meter, solenoid. Nah, ini jangan dalam bahasa Inggris ya, kalau bisa solenoida atau solenoid gitu aja. Solenoid ini ide gitu. Jangan berbeda-beda lah ini. Ini berbeda kan. Ini solenoid. Nah, jadi ngikutin ini ya, solenoid gitu. Oke. Nah, ini bukan gambar Tesla meter. Kok masih Tesla meter ya? Ya, ini Tesla meter, clamp meter. Nah, ini clamp ya. Hurufnya itu miring ya. Italic kalau ini ya. Nah, diode bridge, grafiknya transparan ya. Nah, oke, ini variak kan. Nah, variak itu bisa lebih dijelaskan mungkin kayak prinsip trafo, jangan cuma gini aja, karena
banyak banget nih teori variak. Nah, ini bisa ditambahin nih. Teori variak. Ya. Nah, ini teori variak ini bisa ditambahin, jangan cuma segini doang lah. Mungkin ada rumus-rumus ya kan, ada perbandingan penelitiannya. Terus, nah, oke. Lalu, nah ini, oh di sini kan ada rumusnya. Nah jangan gini doang rumusnya ya. Nah, mending langsung ke solenoid ya. Nah, ini kan ke teori kawat lurus. Nah, tapi kita ke solenoid ya. Nah, jadi kita jelaskan dulu pertama itu medan magnet apa bla bla bla, agak panjang lah sekitar 10 baris atau 15 baris ya kan. Kasih penjelasan dulu ya, kasih penjelasan apa itu medan magnet ya secara mendetail ya, minimal ya 15 baris ya kan. Terus ada gambar terkait medan magnet ya. Setelah itu baru kita masuk ke ini penurunan rumus. Nah, misalkan di sini bukan kawat lurus tapi solenoid. Nah, jadi bisa kita di sini tuh teori yaitu solenoid. Jadi solenoid teorinya ini dimasukin juga ke sini tapi lebih detail gitu loh. Solenoid itu apa? Baru masuk ke penurunan rumusnya. Nah, ini bukan ini rumusnya, bukan ini. Kan di sini kita pakai mu 0 I kali N per 2. L sama per L. Ada yang di tengah kan. Jadi di sini itu dibuktikan atau diturunkan rumus mencari kuat medan magnet di di tengah dan ujungnya solenoid. Nah, nanti habis sudah dapat itu dikasih penjelasannya. Rumus ya kayak gini kan. Nah, ini ada nih. Nah, ini ada di sini itu penjelasan rumus itu. Nah, ini. Jadi apa namanya ya? Nah, ini ada rumusnya ya. Ketika ada rumus, ada keterangan F-nya itu apa, satuan itu apa. Nah, ini harus jelas. So, F itu gaya magnet, ya, satuannya Newton, B itu apa, muatan medan. Ini bukan buat muatan, tapi kuat medan magnet. I besar arus listrik gitu ya. I-nya ini harus I besar kah? Apa? L-nya panjang penghantar, theta ini sudut, nah gitu ya. Terus bukan kayak gini ya. Jadi dikasih keterangan rumusnya dan diganti ya. Oke. Nah, ini alat dan bahan ya. Alat dan bahan kita nggak perlu batang konduktor sama tembaga. Ini langsung ya solenoida diganti. Terus, nah ini langkah percobaannya coba direvisi ya. Jadi disamain. Kan kalau di kemarin ini jadi kita samakan gitu. Seakan-akan kalian lagi praktikum gitu ya. Nah, nanti coba dengerin dulu penjelasan dari aku. Oke. Oke, habis langkah percobaan, gambar rangkaian. Nah, ini gambar rangkaian itu lebih dijelaskan, jangan rangkaian pukulan medan magnet juga, lebih tambahnya di tengah solenoid gitu ya. Nah, ini oke, selanjutnya itu data percobaan. Data percobaannya oke, kalian itu kelompok 5 ya, kelompok 5. Kelompok 5 oke, kalian itu kelompok 5 ya. Kelompok 5 itu berarti mulai dari 1,5, ininya 11 cm, oke. Oke. Nah, ini di tengah solenoid dengan variasi arus. Nah, ini bukan panjang solenoid ya. Tapi ini kan sama nih panjangnya kan. Nah, ini kan sama nih panjangnya. Nah, jadi gini aja deh mending. Nah, ini medan magnet. Nah, jadi ini itu adalah jangan medan magnet, tapi itu dikasih misalkan pengukuran kuat medan magnet. Nah, ditambahin. Nah, pengukuran kuat medan magnet di tengah solenoid dengan variasi apa? Variasi arus
di tengah solenoid gitu. Jadi walaupun ada ini, kita ini, nah ini jangan solenoid, tapi selenoid aja tulisnya, oke? Nah, ini dihapus saja karena kemarin ada salah kekeliruan. Nah, jadi cukup arus sama kuat medan magnet aja. Nah, yang bawah ini udah bener. Nah, ini sama ditambahkan pengukuran kuat medan magnet. Nah, ini kan di atas itu di tengah. Nah, ini tuh di ujung. Nah, ini harusnya di tengah. Ini di tengah. Ini di ujung harusnya ya. Nah, ini harusnya di ujung. Nah, ini harusnya di ujung. Nah, ini di ujung. Ini harusnya di ujung ya. Jadi ini jadi di tengah, tapi ini di ujung, ini di tengah ya. Jadi ini diganti. Jadi pengukuran kuat medan magnet di tengah solenoid dengan variasi arus. Panjangnya hapus karena ini panjangnya sama kan. Hapus saja yang tabel boleh kok. Nah, yang ini sama ada kata-kata pengukuran medan magnet di ujung ya, di ujung solenoid dengan variasi arus. Jadi samain ya. Kalau di sini variasi arus, di sini ya, di sini juga variasi arus. Kalau variasi arus dulu di sini, ya ini baru di ujung. Ini baru di tengah gitu. Jadi ini kata-katanya gini dulu ya, pengukuran medan magnet di ujung, misalkan solenoid dengan variasi arus. Atau pengukuran medan magnet, lebih enak gini sih, pengukuran medan magnet di ujung solenoid dengan variasi arus. Nah ini sama ditambahin kan pengukuran medan magnet, yang atas juga ditambahin pengukuran medan magnet gitu kan. Nah ini dengan variasi panjang gitu, dengan panjang. Nah ini dengan variasi nih, tambah variasi panjang solenoid. Nah ini dengan variasi arus, nah, dengan variasi, oke. Nah, ini dengan variasi ini. Nah habis itu nah setelah kalian ini, nah ini kasihlah kita itu ke suatu keterangannya. Nah, keterangannya misalkan kasih keterangannya di bawah, keterangan misalkan apa, N-nya tetapkah atau apa ya di bawah ini ya, nggak apa-apa. Kasih keterangan ya. Kasih keterangan. Kasih keterangan di bawah tabel gitu ya. Apakah ada asumsi gitu. Oke, terus nah ini medan magnet di tengah dan di ujung solenoid. Nah, ini bukan T tapi ini B. Nah, terus ini tuh rumusnya itu di sini, lihat ya letak rumusnya ini. S. Ya. Nah, ini. Oke. Oke, nah ini. Nah, ini. Nah, ini dikasih dulu keterangannya rumusnya. Mu 0 itu apa? Itu apa? N itu apa? Dan jangan gini dengan mu 0 sih. Jadi cukup kayak yang tadi, yang ini. Ini. Nah, ini kasih keterangan tuh gini. Kalau ada nilai-nilai ya, misalkan. Nah, gitu loh. Terus, nah bukan kayak gini, ini ganti B. Nah, ini ada satuannya apa? Satuannya Tesla. Bayang Tesla. Nah, terus jangan gini langsung dihitungnya, tapi dikasih tahu dulu misalkan ya kan. Diketahui gitu, kayak di fisika dulu lah, diketahui. Nah, diketahui apa? Mu nolnya berapa? Mu nolnya 4pi kali 10⁻7. I-nya berapa ampere? Jangan lupa tulis misalnya I sama dengan 1,5 ampere. N-nya berapa? 10 lilitan. L-nya berapa? 0,11 cm. 0,11 meter atau sentimeter, ubah dulu. Nah, jadi satu-satu. Udah satu lagi, satu lagi, satu lagi. Jangan kayak gini. Ya, dan jangan lupa satuan ini Tesla ya. Ini bukan T, tapi ini B ya. Nah, ini medan magnet. Nah, ini salah. Tapi kasihkan. Nah, perhitungan. Tapi ini misalnya perhitungan kuat medan magnet gitu kan. Nah, medan magnet ya kan. Nah, ini apa? Perhitungan magnet di ujung solenoid. Nah, ini kan di tengah. Nah, ini di ujung. Nah, ini jangan sama.
diganti nih. Ini rumusnya, kasih keterangannya, angka-angkanya nggak usah kayak gini. Nah, mungkin lanjut ke bawah. Nah, ini kan diketahui mu nolnya berapa, I-nya berapa, N-nya berapa. Gitu. 1,71 ya. Oke. Terus udah gitu. Nah, ini ke pengukuran. Nah, ini pengukuran nih. Nah, ini pengukuran, misalkan pengukuran kuat medan apa sorry, bukan pengukuran, perhitungan ya, perhitungan. Nah, ini dengan variasi panjang. Nah, ini dijelaskan gini kan. Nah, ini kan jangan cuman gini, karena kan ini variasi arus ini N-nya tetap dibilang, misalkan dengan N-nya berapa, L-nya berapa, misalkan dengan diasumsikan jumlah lilitan tetap sebesar 50, ya kan. Nah, ini dikasih tahu juga di atas, misalnya L-nya berapa, I-nya berapa. Nah, nanti di sini satu-satu kan diketahui mu nolnya berapa, I-nya berapa, N-nya berapa, L-nya berapa, baru dihitung B sama dengan berapa, baru B sama dengan berapa gitu, baru dapat berapa Tesla. Jadi harus bagus ya, nggak bisa kayak gini. Nah, ini juga tambahin kan perhitungan kuat medan magnet ya kan, medan magnet ya. Nah, ini tadi kan nah ini variasi panjang ini dihapus karena panjangnya tetap. Nah, artinya ini perhitungan kuat medan magnet di tengah solenoid dengan variasi arus. Nah, maka ini adalah perhitungan kuat medan magnet di ujung solenoid dengan variasi arus, ya kan? Nah, ini dan ini tuh di rumusnya diganti, ditaruh aja di tengah, ya, ditaruh di tengah sini rumusnya, terus dijabarin mu nol itu apa, I itu apa, N itu apa, L itu apa, ya. Terus baru kita masuk ke perhitungan, dan kalau misalnya ada asumsi dibilang di sini diasumsikan N sekian gitu, L-nya berapa, baru ini masuk ke perhitungan kan. Nah, misalnya ini kan di bawah ini adalah merupakan perhitungan gitu ya, bukan berdasarkan data pada tabel gitu, paling hasil sebagai berikut, bukan, tapi hasil ini tuh, nah jadi misalkan kan berdasarkan parameter gitu kan, berdasarkan parameter yang diketahui, maka di bawah ini perhitungan kuat medan ya, maka di bawah ini adalah perhitungan misalkan kuat medan bla 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 lah. Nah, terserah kalian. Nah, jadi ini oke. Nah, ini adalah sama pengukuran kuat medan magnet di tengah solenoid dengan variasi panjang. Nah, ini dijelasin N-nya tetapkah, L-nya tetapkah atau apa. Nah, jadi ini rumusnya B ya, baru dijabarin mu nol gitu. Sama baru pakai diketahui. Nah, ini lilitannya, misalkan jumlah lilitan. Nah, misalkan ini dengan variasi jumlah lilitan gitu. Jadi ini kasih tahu nih dengan variasi jumlah lilitan. Oke. Nih. Nah, ini baru ini dianalisa dan pembahasan ini setelah kalian hitung ya. Jadi ini kan didapat ini ya berupa apa? Berupa angka ya, berupa angka kan. Ini kan berupa angka kalian dapat kan. Nah, nah, setelah kalian dapat ini ya perhitungan ini. Nah, jadi kalian buat perhitungan ini, kalian buat lagi di bawah ini tabelnya. Sama kayak tabel yang atas, buat tabel berapa. Setelah tabel kasih penjelasan kasih penjelasan dari tabel di atas. Ya. Nah, jadi ada tabel ya, ada tabel. Ya, ada tabel.
ada tabel juga, tabel lagi, masukin sini, baru kasih grafik ya. Jadi gini, sorry, ini perhitungan, oke. Habis perhitungan itu tabel, habis tabel itu, habis perhitungan ini diketahui tabel, masukin lagi ke tabel, baru habis tabel ini grafik. Nah, grafik, habis grafik ini baru analisa dan pembahasannya. Nah, dari grafik itu dan dari hasil perhitungan ini yang udah diinterpretasikan ke grafik. Nah, minimal 12 baris gitu. Ya, jadi minimal 12 baris ya. Nah, ini laporan. Nah, ini kan. Nah, kita lihat ya. Nah, ini dibuat tabel ya, tabel-tabel gini lah. Baru ini dibuat hubungannya. Nah, ya, apa-apa-apa gitu, kasih penjelasan. Oke. Nah, ini sama semua dibuat tabel, ada grafiknya. Ya, jadi kalau yang ada perbandingan, nah atau gini aja deh, kita buat nah jadi gini aja, kita buat kan. Nah, jadi gini aja deh. Nah, jadi ini kan kalian udah dapat kan data-datanya. Nah, kalian kan udah dapat nih data-data ya. Nah, ini kan kalian pisah-pisahkan. Ini kan kalian pisah-pisah. Nah, ini gini aja deh, dibuat jadi satu gitu loh, kasih di subbab. Ini kan analisa. Nah, jadi ini analisa dan pembahasan. Nah, ini kasih 6.71 nih sekarang perhitungan ya. Perhitungan kuat medan magnet gitu ya. Jadi perhitungan nanti dimasukin misalkan apa? Perhitungan kuat medan magnet misalkan ya. Pertama itu kan perhitungan kuat medan magnet misalkan di tengah solenoid, terus di ujung solenoid. Nah, jadi kalian A, B, C, oke. Baru 6.7.2. Nah, itu baru masuk kemana? Masuk kepada ini, misalkan pengaruh ya. Nah, ini kita masuk kayak gini. Nah, ini kalian ini masuk aja, misalkan langsung kalian buat ini apa namanya tuh buat gini aja. Nah, ini ya. Jadi bisa kita lihat hitungannya itu di sini semua. Nah, nanti di sini itu tinggal pengaruh. Pengaruh ada tabel, grafik, baru dijelaskan gitu ya. Nih, gitu ya. Berarti kalau kayak gini kasusnya tuh kalian gini dulu. Nah, ini dijadiin satu dulu ya. Misalkan ini itu perhitungan kuat medan magnet. Misalkan 6.7.1 ini misalkan kan. Nah, perhitungan kuat medan magnet gitu kan. Berdasarkan rumus gitu. Apa? Misalkan ada perhitungan kuat medan magnet di tengah solenoid. Masukin rumusnya ke sini.
Ini sama ya, diketahui apa-apa kayak tadi yang gue jelasin. Baru B, misalkan perhitungan kuat medan magnet di ujung solenoid berdasarkan misalkan rumus atau apa. Baru masuk C, D gitu. Baru 6.7.2 ini adalah, nah kan, nah ini jangan perhitungan tapi pengaruh aja deh. Pengaruh kuat medan magnet misalkan di tengah solenoid. Nah kan terhadap variasi arus. Nah ini yang panjang solenoid ini dihapus karena kan panjangnya konstan. Jadi jujur gitu. Nah baru masuk masuk ini itu langsung tabel kayak tadi ya, kayak gini. Nah, jadi gini. Nah, kalian buat gini kan pengaruh. Nah, ini kan oke. Nah, pada pengukuran kuat medan magnet ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Di antara ada nilai arus. Pengaruh nilai arus terhadap kuat medan magnet ini berdasarkan rumus. Nah, gitu. Nah, jadi kita lihat ini kan pengaruh nilai arus kalau di laporan dulu. Nah, kita jangan ya. Nah, nanti kalian buat dulu keterangannya, baru rumusnya, terus dijabarin apa ini. Jadi jangan kayak ngikutin ini juga, tapi mu nol itu apa, dijabarin. Baru ini, baru ada tabel, baru ini grafik, baru dijelaskan. Ini kasih ya grafik, misalnya gambar grafik apa gitu. Terus, nah itu udah gitu. Nah ini kan, nah misalkan kan pengaruh kuat medan magnet di tengah solenoid terhadap variasi arus gitu. Panjangnya nggak usah. Nah ini yang perhitungannya di jadi satu aja. Ini langsung yang kayak tadi yang kulihatin di laporan tahun lalu. Ada rumus, ada tabel, habis itu ada grafik kasih penjelasan. Nah ini sama, ini itu adalah nah pengaruh kuat medan magnet ya. Nah ini kasusnya ini ada di mana? Nah ini kasusnya ada di mana? Ini kan di tengah. Nah ini di ujung ya dengan variasi arus. Nah, berarti gini ya kan. Nah pengaruh kuat medan magnet di ujung solenoid. Nah terhadap variasi arus. Nanti ini juga kan. Nah, misalkan pengaruh kuat medan magnet di tengah solenoid, nah terhadap jumlah lilitan ya. Nah ini terhadap jumlah lilitan ini sama. Nah ini ada terhadap jumlah lilitan, ada terhadap panjang ya. Nah ini jadi kalau ini adalah nah pengaruh kuat medan magnet ya di tengah solenoid. Nah kan terhadap variasi panjang gitu kan, terhadap variasi panjang. Gitu, yang kata-kata solenoidnya nggak usah karena kan udah ada solenoid, ngapain lagi solenoid. Jadi misalnya gini kan, nah pengaruh kuat medan magnet di tengah solenoid, nah terhadap variasi panjang. Nah ini terhadap variasi lilitan. Habis itu di sini pakai tabel aja. Nah dari tabel itu ini diubah lagi ke grafik, baru dikasih penjelasan. Baru deh masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya harus berdasarkan analisa. Misalnya kalian nanti analisa grafiknya, dimasukkan kesimpulan, dan kesimpulan ini juga ada diambil dari dasar teori ya. Ada dari dasar teori. Nah, nanti kalian lihat dari analisa misalnya gimana sih kuat medan magnet di tengah sama di ujung, apa kaitannya itu lilitan sama ini. Nah, ini kan kalau di sini tuh kalian belum menjelaskan kan. Nah, kalian harus lihat misalkan kalau lilitannya begini, arusnya gimana gitu ya. Oke, gitu aja ya revisi ya. Nah, nanti kesimpulannya ya akan cukup banyak, mungkin bisa 9 bahkan 10 ya. Jadi gitu aja revisi dariku ya. Jadi kita ulangin ya. Nah ini yang tujuan percobaan ini coba diperhatiin lagi. Nah ini udah pernah susunannya. Nah jangan langsung ke variat, tapi kasih dulu penjelasan apa itu medan magnet, bagaimana pengukuran medan magnet, nah terus apa itu kesalahan pengukuran dan penurunan rumus perhitungan kuat medan magnet di solenoid ya. Baru masuk ke peralatan, udah gitu. Nah ini alat dan bahannya, nggak usah batang konduktor sama tembaga, langsung solenoid.
boleh solenoida, boleh solenoid. Nah, ini langkah percobaannya kalian lihat lagi. Kan langkah percobaannya itu kita apa? Pertama itu kita buat kan, ada yang apa? Arusnya dinaikkan. Berarti apa? Menaik turunkan tegangan variak misalkan kan, sehingga arusnya berubah. Lalu apa lagi? Misalkan kita itu eh, membuat solenoid yang panjangnya berubah-berubah apa gimana gitu kan, terus melilit gitu kan, melilitnya itu enggak hanya 50 kan. Nah, ubahlah jumlah lilitan pada solenoid sesuai arahan asisten, ya kan. Nah, gini. Nah, jadi kalian sesuaiin lah sama si data kalian ini biar bisa menjelaskan ini. Udah itu aja sih. Jadi yang hitungan ini digabung aja menjadi satu, menjadi ini, jadi subbab yang ini itu jadinya itu gini, perhitungan kuat medan magnet, ya kan, medan magnet, ya kan. Nah, pada solenoid A baru misalkan perhitungan kuat medan magnet di tengah solenoid. Terus B, perhitungan kuat medan magnet di ujung solenoid. Terus ada lagi C, perhitungan kuat medan magnet, ya kan, kuat medan magnet, ya kan, perhitungan kuat medan magnet di tengah solenoid dengan variasi arus. Nah, baru dikasih penjelasan rumusnya, baru dibuat nih kan, diketahui apa. Nah, ini juga sama, diketahui min oleh apa, I-nya berapa, N-nya berapa, baru dihitung. Setelah itu baru lanjut ke sesi 2, ke perhitungan kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Dan ini jangan lupa ya, satuannya itu Tesla. Ini bukan T, tapi ini B. Oke, gitu ya dari aku. Oke, mungkin bisa segera ya direvisi ya. Oke, terima kasih.